Dari pembahasan pada video pertama, mari kita sepakati bahwa kita sudah memahami pengertian apa itu saham, apa itu perusahaan terbuka, dan apa itu bursa efek atau pasar modal. Nah, dari pembahasan tersebut, pasti di dalam pikiran kita muncul pertanyaan, bagaimana cara membeli saham? Apakah bisa saham dibeli di toko-toko modern seperti kita membeli token listrik? Atau mungkin bisa dibeli melalui bank? Atau bahkan kita harus datang langsung ke perusahaan yang ingin kita beli sahamnya? Baiklah, langsung saja kita bahas proses jual beli saham. Coba bayangkan kita berada di dalam sebuah pasar tradisional atau supermarket. Di sana terdapat berbagai macam dagangan, seperti sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika yang diperdagangkan di dalam pasar adalah lembaran-lembaran saham? Itulah yang disebut bursa efek atau pasar modal, yaitu tempat di mana saham diperjualbelikan. Namun, di dalam pasar modal, kita tidak perlu pergi ke lokasi perdagangan atau bertemu penjualnya secara langsung. Di dalam pasar modal, kita tidak tahu kepada siapa kita menjual saham, dan kita juga tidak tahu dari siapa kita membeli sebuah saham. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pasar modal kita memakai perantara, yaitu sekuritas. Mengapa demikian? Karena ada banyak pencatatan-pencatatan penting yang harus dilakukan ketika kita melakukan jual beli saham, dan itu dilakukan oleh sekuritas. Tidak bisa sesimpel seperti kita melakukan jual beli barang di pasar tradisional. Lalu, apa itu sekuritas? Gambaran simpelnya, sekuritas adalah lembaga yang menjadi perantara dalam melakukan jual beli saham. Karena sekuritas sebagai perantara, maka ketika kita melakukan transaksi jual ataupun beli saham, kita harus membayarkan sejumlah fee kepada sekuritas. Nah, besarnya fee ini berbeda-beda tergantung sekuritasnya. Lalu, kenapa harus pakai sekuritas? Apa tidak bisa langsung datang ke perusahaannya dan membeli sahamnya? Kalaupun bisa, hal tersebut sangatlah rumit. Kenapa? Karena dalam jual beli saham banyak sekali dokumen yang harus diurus. Lagian kalau kita datang ke perusahaan dan cuma membeli satu lot saham, jelas itu tidak sebanding dengan ribetnya kita mengurus dokumen. Itulah gunanya kita memakai jasa sekuritas. Kita tinggal daftar akun sekuritas, lalu kita bisa bertransaksi tanpa kita memikirkan dokumen-dokumen yang banyak, karena dokumen tersebut sudah diurus oleh sekuritas. Kalian tenang saja, sekuritas itu resmi kok. Sekuritas juga diawasi oleh OJK. Ada banyak perusahaan sekuritas di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai macam kemudahan dan berbagai macam fee transaksi yang bervariasi. Transaksi yang dilakukan semuanya online. Karena rata-rata sekuritas mempunyai aplikasi yang bisa dibuka melalui HP. Cara transaksinya juga tidak jauh berbeda dengan kita membeli barang di online shop. Yang terpenting adalah buka akun sekuritasnya aja dulu, supaya kita mengerti alurnya. Intinya, bagi kalian yang sudah pernah belanja di online shop, pasti tidak akan kesulitan bertransaksi melalui sekuritas. Proses pembukaan akun sekuritas itu mirip dengan kita membuka rekening baru di bank pada biasanya. Kita perlu mendaftarkan nomor KTP, NPWP, dan nomor rekening. Setelah selesai semuanya, kita juga akan mendapatkan nomor rekening baru seperti kita membuka rekening di bank pada umumnya. Bedanya, kalau kita membuka rekening bank, kita mendapatkan kartu ATM secara fisik. Sedangkan di dalam sekuritas kita tidak mendapatkan kartu fisik. Tetapi kita memiliki rekening yang disebut dengan RDI atau RDN. RDI adalah singkatan dari rekening dana investor, sedangkan RDN adalah rekening dana nasabah. Keduanya sama, hanya saja ada sebagian orang yang menyebutnya RDI dan ada juga yang menyebutnya RDN. Nah, di sini kita memakai kata RDI.
Rekening inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk bertransaksi jual beli saham. Bagaimana caranya? Gampang. Yang pertama, kita harus melakukan transfer dana dari rekening bank konvensional ke rekening dana investor atau RDI. Nah, dana tersebut otomatis akan masuk ke dalam kas akun sekuritas kita. Setelah itu, kita sudah bisa melakukan pembelian saham. Lalu, bagaimana cara mengambil uangnya? Gampang banget. Setelah kita menjual saham, dana penjualan akan masuk ke dalam kas akun sekuritas kita. Dari kas tersebut bisa kita withdraw atau bisa kita cairkan dan akan langsung masuk ke dalam rekening bank kita. Gampang banget kan? Kemudian, bagaimana cara memilih sekuritas yang bagus? Begini, di Indonesia sendiri ada banyak pilihan sekuritas seperti Indo Premier, Ajaib, Mirai, Stockbit, dan masih banyak lagi. Semua sekuritas punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang fee-nya murah, ada juga yang fee-nya gede. Ada juga yang tampilannya simple, ada yang ribet. Ada sekuritas yang minimal depositnya gede, ada juga sekuritas yang minimal depositnya cuma 100.000 dan akunnya sudah aktif. Dana deposit ini bukan pajak ataupun pemalakan ya. Dana deposit ini sepenuhnya akan masuk ke dalam kas akun sekuritas kita. Ketika kita membuka rekening di bank kan juga begitu. Kita juga harus menyetorkan minimal deposit dulu sebagai setoran awal. Jadi tenang saja, semuanya bakal aman kok. Nah, untuk pemilihan sekuritas, semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita nyamannya pakai sekuritas yang mana? Saya tidak bisa memaksakan memakai sekuritas A kepada kalian. Kenapa? Karena bisa jadi sekuritas A nyaman bagi saya, namun sekuritas A tidak nyaman bagi kalian. Ya dong. Nah, kali ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara jual beli saham. Kemudian kita sudah memahami apa itu sekuritas dan juga cara kerja sekuritas. Bagi kalian yang ingin melakukan transaksi jual beli saham, langkah pertama adalah buka saja dulu akun sekuritas. Nah, apakah video kali ini menarik? Tekan tombol like jika kalian menyukai video ini. Beri tanggapan kalian di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya bisa memberikan ilmu-ilmu menarik di video-video selanjutnya.